Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albaridianka. Saya ingin mempresentasikan tugas kelompok 1. Perkenalkan, di sini ada Alif Taristu, ada Brian Octavio, ada Indira Emilia, ada Muhammad Albaridianka, ada Salwa Tridiva, ada Widya Ayu. Part of Speak Simple Presentation. Part of Speak adalah bagian grammar bahasa Inggris berupa klarifikasi kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran serta fungsi dalam struktur sebuah kalimat. Part of Speak dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 8, yaitu verb, noun, adjective, pronoun, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Yang pertama ada noun. Part of speak ini digunakan untuk memahami orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Pronoun. Part of speak ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Verb. Part of ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Adjektif itu ada part of speak ini digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun. Ada adverb. Part of ini digunakan untuk menerangkan verb, adjektif maupun adverb lain. Preposition. Part of speak ini dikombinasi dengan noun atau pronoun untuk membentuk frase preposition phrase yang menerangkan verb, noun atau adjektif. Ya, dilanjutkan sama Alif Taristu. Terus ada conjunction. Conjunction itu part of speech ini digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau paragraf. Terus yang kedua selanjutnya itu ada interjection. Interjection merupakan ucapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi. Nah, ini contoh-contohnya dari kalimat noun itu ada kata cat, company, Indonesia, and book. Terus kalau yang contoh pronounnya itu ada he, she, it, they, you, we. Terus yang verb example ada call, eat, study, talk. Adjective example. Ini contoh-contohnya ya guys ya. Yang pertama ada happy, beautiful, intelligent, dan hungry. Terus ada adverb example itu contohnya ada cheerfully, cheerful, quick, dan hardly. Terus ada preposition example. Ada it, ada above, to, dan at. Di sini ada conjunction example. Nah, yang pertama ada and, but, on, because. Terus ada interjection example ada hello, yeah, ada hello, well, goodness, dan oh my. Ya, selanjutnya ini yang simple present tense. Simple present tense adalah suatu tense yang digunakan dalam bahasa Inggris yang terjadi pada saat sekarang, sesuai fakta, dan sudah dilakukan berulang-ulang kali atau sudah menjadi kebiasaan.
Ini penggunaan kalimatnya dari noun. Ini ada kalimat Putra is a boss in the company. Terus ada he studied in University of Indonesia. Dan I read a book yesterday. Itu contoh dari kalimat noun. Selanjutnya ada yang dari kalimat pronoun, itu ada Rara very friendly, so many people like her. Yang kedua itu ada is my bicycle, so it's mine. Terus yang ketiga ada I have some food for them. Selanjutnya ini contoh yang dari kalimat verb. Yang pertama, they call doctor here. Yang kedua itu ada Lisa eats fried chicken. Yang tiga ada we study English twice a week. Kalimat adjektifnya itu ada 3 juga. Yang pertama ada Rizka is an intelligent student in the class. Yang kedua, the hungry children ate burger. Yang ketiga, he saw some beautiful picture. Terus ini ada contoh kalimat adverb. Yang pertama, I answer Dennis question easily. Yang kedua, she walks quickly. Yang ketiga, my cousin opened the door hardly. Terus selanjutnya ada contoh kalimat dari preposition. Yang pertama itu ada my student studies in library. Yang kedua, they enjoy the party at my friend's house. Yang ketiga itu ada my niece went to the park in the afternoon. Selanjutnya ini kalimat conjunction, yaitu ada do you like coffee or tea? My father goes to work and my mother cooks in the kitchen. Then we invite him, but he does home here. Yang interjectionnya itu ada hello, how are you? Stop, please keep silent. Yang ketiga, yang terakhir itu ada well, shall go there soon. Next. Ya, itu simple present tense itu penggunaan kalimatnya itu untuk menjelaskan fakta, menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung, sama menyatakan kejadian yang berulang-ulang atau kebiasaan. Penggunaan simple present tense menggunakan to be one and verb 1. To be one yaitu I is out. Saat penggunaan kalimat negatif menggunakan aulicat verb do atau does. Next. Saat menggunakan kalimat kebiasaan, biasanya menggunakan adverb of frequency, misalnya ada always, usually, everyday, sometimes. Saat menjelaskan fakta kalimat itu sesuai dengan yang terjadi. Next. Kalimat positif menggunakan tambahan akhiran s atau is pada kata kerja yang subjeknya tunggal. Ada she tunggal, ada he tunggal, it kata benda. Jika subjeknya I, you, she, we, maka menggunakan akhiran s atau is. Tidak menggunakan akhiran itu karena subjeknya jamak atau orang pertama. Next. Kalimat negatif ada she, he, it, he, you, they, dan we. Jika subjek tunggal menggunakan do, not, doesn't. Karena kalau you, she, we itu karena subjeknya orang pertama dari jamak, maka menggunakan akhiran do, not, atau don't. Kalimat tanya she, he, it. Jika subjeknya tunggal, sebelumnya atau sebelum kata kerja menggunakan does. You, she, we. Untuk jamak dan orang pertama menggunakan awalan do. Nah, untuk penggunaan akhiran itu biasanya menggunakan kalimat she or us. Jadi
menggunakan akhiran s itu contohnya push menjadi pushes. Itu dia menggunakan akhiran s belakangnya. Nah, terus jika kalau misalnya kata kerjanya itu konsonan berakhiran y, maka dirubah menjadi t dan ditambahkan s. Contohnya cry menjadi cries. Kata kerja vowel hanya bertambahan s. Nah, ini adalah rumus simple present tense. Next. Nah, ini teorinya, teori dari simple present tense. Simple present tense itu adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, habitual action, atau kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang, general truth atau kebenaran, atau present, kejadian yang terjadi saat ini. Kata kerja yang digunakan dalam tense ini adalah kata kerja berbentuk pertama atau verb one. Nah, kesimpulannya dari simple present tense itu digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran, kebiasaan, atau habitual action. Jadi simple present tense ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris karena digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau untuk menyatakan fakta. Thank you. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, sekian dari kelompok 1 mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelar guys.